Swadikata. Swadika. Diem dulu. Live streaming Ray buat trailer bersama gue your favorite Aka Om Ray. Dan Bocil yang besok bakalan ulang tahun. Jadi umur 2 tahun. Dede besok ulang tahun, let's go. Selamat sore. Dulu. Selamat sore Om Arman, Om Fik, Sultani, Kuroyami, Cabe Marapedas. Om Andi Wandirana, hello, welcome. Om Yazir, Om Arman, Kuroyami, welcome, selamat sore. Sorry banget gue telat, soalnya gue tidur tadi, jujur. Kayaknya umur sekarang udah gak bisa deh makan. Kayak umur sekarang gak bisa deh gue makan es krim lagi. Anjir, gara-gara makan es krim gue tidur 3 jam coy. 3 jam. Aduh. Kalau gue baru aja habis jogging itu. Rambutnya. Iya, dia ada rambutnya betul. Iya, tapi gimana cuy hari Selasanya? Selasa, Senin ya sekarang ya? Gimana Seninnya cuy? Lancar-lancar aja kah semua kerjaannya? Aman ya? Ya, masih ada waktu lah buat live streaming 1 jam buat WKWK. Soalnya ntar malam makan es krim bikin ngantuk, bikin ledakan gula. Gulanya banyak banget kan? Nah, gula itu sebenarnya bisa bikin aktif, tapi kalau misalkan gak mau. Mau atau gak mau? Kalau misalkan apa namanya kebanyakan jadi ledakan gula. Nah, kalau misalnya jadi ledakan gula tuh, ya udah lu bakal lemes ngantuk ininya efeknya. Kalau dikit-dikit doang bisa sebenarnya buat pemecahan energi, tapi kalau misalkan banyak tuh dan itu es krim kan, makanan yang manis-manis ya udah bakal ngantuk. Abis Om lancar. Tadi katanya mau es krim. Alhamdulillah Om lancar, tapi ini ente tiba-tiba diberhentiin. Ini adalah Aimi. Gue dapat rezeki yang lebih layak ya Amin. Udah pernah buat ranking musik retro 8 bit belum? Belum. Nanti gas. Gila. Ide yang bagus juga tuh sama Andi. Yo, kita bakal lagi buat WKWK. Kita bakal balik lagi buat WKWK Kebun Memes. Kemarin kita udah kebun mingguan. Sekarang kita bakal WKWK Kebun Memes. Alasan kenapa diundur lagi tuker itu karena ntar malam kita bakal collab repo ya bareng Nyai dan Mbak Cecil dan Andika again. Ya. Dede tadi beli sepeda ya? Coba ambil sepedanya gimana? Coba. Iya, ambil sepeda coba. Yoi, sobat gamers. Ada siapa yang ingin menulis Death Note? Ayah tuh. Ayah. Apa? Nah, kan rusak kan? Rusak kan tuh. Gue matiin. Tuh, gimana dong kalau gitu? Belum bentar ya. Yeah, we're back. Oke, WKWK Kebun Memes. Kita kembali lagi bakal ngelihat memes keren yang kalian kirim di Discord Bandar Udara R1. Oke. Sebenarnya ada gila ngopi bahasan banyak banget nih sekarang nih. Ini kan pertama obrolan soal acara wisuda SMA cewek bintang iklan ini ya, apa namanya, pinjol versus Kang Deddy Mulyadi. Seru banget itu ngeliat dinamikanya. Tapi kalau misalkan gue one sided bakalan kena goreng juga itu. Itu satu. Yang kedua, oh ya, obrolan ini. Kalau di luar negeri tuh di Twitternya ya lagi rame ngobrolin soal Mr. Beast
yang dia nge-retweet postingan tentang ini. 1 gorila versus 100 orang N-word. Lucu banget anjir. Jadi berita Mr. Beast. Itu lucu banget itu anjir. Deh. This 100 men versus 1 gorilla discourse is killing me, man. Because all this stems from the fact that people just don't realize how big of a number 100 is. Just count 1 to 100 slowly right now. 30 or 40 is enough to handle a gorilla. Sebenarnya konteksnya bukan ini. Oke. Konteksnya itu tweet dari Dream Chasen Mike tanggal 25 April. Ini dia buat postingan, I think 100 N-words could beat 1 gorilla, everybody just gotta be dedicated to the shit. Terus ini jadi drama soalnya Mr. Beast itu tiba-tiba kayak nge-retweet ulang dengan berkomentar, should I test this? Ini orang-orang nggak tahu apakah bercanda atau beneran kena hack anjir. We used to have the Roman Colosseum to test these things. The men yearn for the arena. ini nge-trigger black community, man. Jujur lucu banget dah. Langsung masuk drama alert loh. Mr. Beast and Viance quote tweeted the N-word. It is not clear if they were hacked. Tapi udah dihapus. The tweet has now been deleted. Here's a screenshot of some of the backlash. Are you a racist? Sounds racist. That's insane. No. White people tidak akan pernah bisa gitu ya buat ngejokes N-word. Sebagaimanapun dia sudah menolong banyak buat orang-orang, men. Tapi gue gimana ya, kayak gak cuma N-word sebenarnya. Di Jawa J-word gitu ya. Terus habis itu di Lampung apa gitu. Ada sebutan-sebutan yang orang lokal, yang kalau misalnya orang lokal nyebut aman-aman aja, fun-fun aja. Tapi kalau misalnya orang lain yang nyebut, itu justru jadi problem. Terus maksudnya tuh buat apa itu kosakata ada anjir. Ya sih. Kalau misalnya pada akhir sebagian orang nggak bisa nyebutnya. Sebenarnya makanya Rasis masih kasih komen. Terus ada postingan yang ngangkat Mike Tyson pengen lawan gorilla. He didn't say the word. He retweeted a scenario and asked if they should test 100 guys with gorilla. Why the backlash? Pertama, backlash karena gorilanya bakal jadi objek buat penelitian. Jelas itu bakal ngebuat orang-orang jadi ilfeel sama Mr. Beast. Yang kedua, terus orang N-word. Nah ini yang berbahaya nih. Dua itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya gue ngeliat sih itu cuman jokes doang ya. Nggak yang bener-bener serius gitu kalau Mr. Beast bilang N-word. Tapi udah dihapus karena ya bakalan gampang banget ya digoreng postingan. Lucu banget anjir. Itu bisa tuh bikin satu postingan ngopi tuh. Dulu metanya kita C-word, sekarang J-word. Iya. Terus ada postingan, oke. Lanjut, kita bakal lihat ke memes ya. Kita bakal sama-sama lihat memes apa yang kalian kirim. Let's go. Kita bakal mulai dari Jaja. Thank you Mumei, I promise I will never forget you and you will always be in my heart. No, udah graduate. Kemarin ya, kemarin gak sih? Kemarin ya? Oh hari ini anjir, lupa gue tanggal 28. My bad. Oh, ini Om Arung. Ipo-chan. Oh Ipo-chan kemana sekarang ya? Ipo-chan tuh zamannya Parudiantara ya? Man, that's why Parudiantara is the best community ever, man. Try Jeba have some of the best edits I ever seen. Anjir, opening Jojo kah? Woi bentar, ini kayaknya musiknya Hey Hakim ya gak sih? Alright. Terima kasih banyak Om Not Crazy. Lanjut K9 285 gua ganti anjir nama Discord lu. Asep udah.
Ribet. Habis itu kesel gua. Normal cuddling and kissing your bros. Is two guys cuddling gay? Yes, no. Is two girls cuddling gay? No, yeah. Ini anak-anak yang disebut standar ganda gitu loh. Rest it is ya gua. Long man. トールさんごめんなさい。私のことは忘れて。分かったでしょ。私はひどい女なの。ああ、もうやだ。どうしていつも俺の前に払われるんだよ。一目見た時から君のことが。Long man. トール君、俺？嘘だろ。高いったのに。どうして僕らはきっと分かり合える。触ってみてもいいですか？ああ、きっとみんな分かり合える。避ける組。Ini best komersial ever sih anjir buat iklan permen. Sumpah Jepang kreativitasnya ngeribet. Respect. Satu iklan ini sendiri bisa ngebuat saham mata uang yen naik aja. Bikin cara cewek seimut mungkin udah ini Dahlia ya. Karakter baru Femboy temennya Fenty ya. Easy skip, easy meme, easy boti. Lanjut. Damn, aku main karakter ini. Anjir, gue langsung C5 main. Aduh. Gas. Gas. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Gas. Gansin please. Please buat karakter tung sahur please. Please. Gue langsung ngepull sampai C5. Iya, kayak ada temen kuliahan gue yang emang lumayan cakep, cewek gitu, tapi jalannya ngengkang nih. Lucu banget anjir. Orang-orang langsung tahu tuh dari belakang kalau misalnya dilihat sama orang tuh, oh ini pasti si dia nih, bener. Berbakat jadi preman. Timo Kresna. Timo Imratus, let's go. Atas pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Let's go. Ini ada pertanyaan dari Imroatus, silakan Imroatus. Halo semuanya. Apakah suara saya terdengar? Saya izin bertanya. Jadi saya tadi udah nulis di Sorry, bentar ya. Itu suaranya, filternya tolong dimatiin dulu ya biar jelas suaranya. Oh iya. Gak bisa lagi alasannya, tai banget ini alien. Maaf. Halo, apakah sudah berubah? Alasan banget anjir. Bisa itu dia sebenarnya tai banget. Masih ada filternya itu. Bentar. Mohon maaf mas, saya nggak tahu cara gantinya. Mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom chat aja. Jadi pertanyaan saya itu, perusahaan apa aja sih yang udah disepakatin sama SRE ITS untuk buat bisa kita dapetin dari apa yang Mas Pandu udah jelasin. Sengaja banget anjir bagian terakhirnya dibayangin tai. Ayo masih ke satu, bro menggunakan 2 skin sekaligus. Man.
Ini semuanya butangnya hitam aja. Itu dia Rashid. Tidak pekerjaan selain PNS. Assalamualaikum. Salam. Ini dia ponakan tante. Ini dia si tante nyebelin. Ini dia sih tante yang nyebelin. Katanya kamu udah Temennya Bang Nopal nih. Asik. lulus kerja apa sekarang? Iya tante. Sekarang bisnis aja sih online shop. Ya lumayan lah. Oh iya, kamu tahun ini udah nyoba CPNS belum? Oh, nggak tertarik tante. Udah mulai sibuk juga, udah mulai banyak orderan. Ih, sayang banget. Padahal tahun ini penerimaannya banyak loh katanya. Iya, nggak pengen aja sih tante. Lagian aku juga udah punya karyawan, nanti kasihan karyawan-karyawan aku. Ya pegawainya suruh daftar CPNS juga lah. Udah gede, jangan main-main mulu. Tapi tante, si Lutfan anak tante aja keterima loh kemarin. Ya gimana ya, orang passionnya nggak kesana sih tante. Passion rumah sakit. Nonton fullnya di ini ya, di channelnya Bang Aha ya. Aha kan yang namanya ya? Oh my god, Om Wildan, welcome back! Ini anomali Jepang, cucu. Oh, Wibu Bensin juga. Oh my god, welcome back! Sibuk ngapain Om Wildan nih? Welcome. Selamat sore. Gokil. Sepuh telah hadir, men. Senpai. Welcome. Amin, lanjut Om Arung. Jaretaba Fajrianta, anomali menyedihkan yang keluar di saat Jaretada Mbak Lalita. Kalau ada wanita memakai kacamata, dia akan datang dan berteriak wangi. Ih, sedihnya. Ketika dia datang, dia langsung buat video parodi yang ngebuat orang-orang langsung suka sama dia. Takutnya. Lanjut, juara Reaper. Gen Z kerja. Oke. Ini ngapain nih? Ini siapa anjir? Lucu juga kelakuannya. Oke, gua nggak tahu konteksnya. Lanjut, Faruna. I have a The questions fix her eyes for a second. question. Yes. Do vacuum quantum fluctuations imply the ontological instability of fundamental fields in quantum field theory? Anjing nanyanya langsung gimana cara buat time travel kayak Ant-Man anjir. Bentar. Thumbnail gua apaan sih? Oh, anomali sahur apa? Oswald. Lanjut. Apa nih? Rashid. J3 Dead Father. If Dead Father had an Indian accent. Sorry. If Darth Vader had an Indian accent, let's go. Accent. Unexpected pleasure. We're honored by your presence. You may dispense with a horseshit, Commander. Suara udah kayak nyepam anjir. Udah kayak pengen nipu orang di call center. I'm here to put you back on schedule. I assure you, Lord Vader, my men are working as fast as they can. Perhaps I can find new ways to motivate them. Gift cards, maybe? Gift cards, maybe. I tell you, this... The station will be operational as a planet. Om, tahu ini orang nggak? Asik banget nonton orang. Oh, pantomim ya. Oh, udah lihat nih gue 1-2 videonya nih. Untung lucu ya, di Indonesia jadi harassment aja. Gak semua bisa dibicarain. Thank you Kyo, thank you. Darth Seng. Thank you man. Station will be operational as planned. The Emperor does The Emperor does not share your optimistic appraisal. not share your optimistic appraisal of the situation, white man. But he asks... What a man. But he acts the impossible. Impossible. I need more men. Then perhaps you can tell him when Then perhaps you can tell him. Medok he banget. arrives. The Emperor's coming here. That is correct, Commander.
and he is most displeased with your yang cuma ini aja yang video. Kalau misalnya gua ngerik masih aja gonna the most high fake demons of the animal kingdom. They herbivores. They literally do not know how to fight. They're not gonna throw you a punch. One man in 12 decent shape will drop that thing. Masih nggak di luar negeri lagi ada perdebatan mana yang bakal menang 100 orang atau satu gorila. Anjing lucu banget. Random banget tiba-tiba ngomongin pertarungan gorila sama 100 orang aja. Lucu banget. Indian man angry. Bloody bastard, bloody. You are fucking you bloody bastard bitch. You fuck you bloody fucking Kalau hari gue buruk, gue tinggal ngeliat video ini aja sumpah lucu banget. bloody fuck bitch. Bloody fuck bitch. You fuck you fucking bloody bastard. Fucking bloody bastard. You bloody freaking bloody. Banjur bloody. You blunder. No, but why? Bloody no. No, but it why? Bloody fucking accident. Then what you wanna do? Why you fuck me? I fuck you bloody. Why you fuck me? I will fuck you bloody. Lucu banget. Bloody bastard. Fucking running like lady, eh? Bloody. What the fuck, man? Fucking now shout at me, innit? Why are you shouting at me? Because I am going to the work. If you want to do the other places. Why are you shouting? Because of this you are doing. I don't know you are doing like this. I think you are going to accident. No, shouting at me no good, man. Ngambek diteriakin. Now you're freaking bloody. Bloody bitch. Oke, kita lihat dulu siapa yang live ya sore hari ini. Oke, penasaran gue. Oh, Eci live. Wih, live game mahal, Inzoy, 800.000 coy, anjir. Sumpah. Mahal banget. Just chilling on Zelda. Wih, banyak yang live streaming ya. Sudah saatnya. Oke, lanjut. Oswaldo. Oh, udah 400 sekarang. Nice. Alturu Jir. Emang iya? Anjir, bener gua. Tapi emang ngantuk banget ya. Tadi sumpah dah gue aja tidur men 2 jam. Gue padahal lagi ngedit, lihat RTE gue. Sumpah. Lanjut. Wih. Going away. Waduh anjing cakep banget Zeta pakai baju kayak ginian sumpah. Cewek kalau misalkan pakai baju polos-polos gini cakepnya nambah 200 kali lipat anjir, apalagi anime gitu. Damn. Anime pick nambah ditempelin walk the talk. Lanjut. Teng. Lanjut. No tragedy. How to troll society as a whole. Start industrial revolution. There's plastic in my blood. No. Damn. Ikan-ikan yang kita makan semua isinya plastik. Nah itu nih. Oh, cuy, gue pengen cerita. Jadi gue kan selain jogging ya, tiap pagi gue juga skincarean ya.
Gue udah cerita juga nih ke teman-teman gue nih, ke Bang Nopal kemarin juga gue cerita kan. Kalau misalnya lo nonton streaming Bang Nopal tuh gue cerita tuh, gue skincarean bang, dia nggak percaya. Gue bilang, nih gue kasih segala macam skincare gue kasih lihat. Terus beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, kayaknya kulit gue nggak cocok deh sama skincare. Udah 3 minggu pemakaian, karena mungkin ya over exploitation kalau misalnya gue lihat di internet tuh. Artinya apa tuh bang? Jadi kulit gue tuh udah, dinding barrier udah nipis, soalnya udah nggak ada lagi yang harus dibersihin gitu anjing. Jadi kalau lu lihat gear tuh gue ini udah nggak keselamatin anjing. Yang nggak cocok bukan muka sebenarnya, yang nggak cocok di kulit tangan. Soalnya ini pakai, kalau misalkan di skincare ada yang namanya zat AHA gitu. AHA bagus buat ngecerain kulit, cuman ya emang agak sedikit sensitif. Makanya nggak direkomendasikan buat dipakai di muka. Buat sekali dua nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalkan buat badan sih nggak masalah. Jadi tuh gue pakainya kan 2 kali ya kalau skincare itu, pagi sama malam. Pagi itu yang ringan-ringan aja. Nah yang malamnya tuh, kemarin waktu gue ngolesin skincare yang ada AHA-nya, wah langsung tuh ngecekikit apa sih ngecekikit? Gatel, tiba-tiba langsung bereaksi gitulah, kayak panas gitu. Wah anjir udah gak enak nih. Tapi nggak yang langsung merah, nggak yang langsung ada bintik-bintik gitu, kagak gitu. Cuman mas kikit doang. Terus habis itu gue konsul kan ke AI ChatGPT. Gue lihat di Google juga sama di Halodoc gitu. Dan ternyata ya gue kena over exploitation gitu. Jadi harus diberhentiin dulu, nanti nunggu lagi seminggu baru habis itu gue pakai. Jadi ya sayang banget ya, nggak ketolong. Intinya udah tua gitu kan. Intinya ini nggak keselamatin. Tapi dibandingin sama kemarin ya, ini gosong banget anjir, sumpah dah. Tangan sekarang udah agak mendingan sih. Kalau misalnya gue lihat. Amplas ayam boy. Amplas sama ngusahain lewat skincare tuh beda coy. Amplas tuh instan dan berbahaya. Nanti tiba-tiba lu jadi Michael Jackson lah. Jangan yang amplas. Jangan yang amplas, jangan yang instan gitu. Kita emang harus pelan-pelan kalau misalkan pengen recovery kulit, nggak bisa secepat itu. Bahaya jatuhnya kalau misalkan emang bisa cepet. Over exfoliating namanya. Over exploiting sih. Over exploitating mah ini ya. Pengerukan sumber daya alam, lupa gue. Over exfoliating bisa diselang-seling kayak pakai hand body yang hydrating ya. Gue jadi pakai calming gel moisturizer dulu. Seumur-umur gue nggak pernah anjir pakai skincare yang kayak gitu, sumpah. Baru sekarang doang. Soalnya gue juga risih ngeliat tangan gue belang gitu. Kemarin tuh gue salahnya tuh waktu gue lagi demen banget jogging dan naik gunung, gue nggak sadar soal tiba-tiba kulit gue jadi hitam gitu. Akhirnya ya udah nggak bisa ditolong. Bisa sih, cuman ya pelan-pelan banget, nggak bisa kayak jadi warna base kulit kayak gini. Base warna kulit gue ini anjir putih anjir, cindo bego gue. Imagine ombre mukanya kayak gini nih. Warna kulitannya gila loh. Dulu gue kayak gitu. Makanya kayak bisa sekedar jadi beauty vlogger. Bahaya, bener lah, bahaya beauty vlogger. Makanya kayak SMA banyak banget gitu yang suka sama gue. Anjir. Pede banget anjir. Enggak, jadi ya emang base gue tuh dulu segini putihnya. Terus abis itu karena keling gitu ya, keseringan kena matahari jadi ya kayak gini putih. Semua RT udah belang itu. Sebelum RT justru nggak terlalu parah belangnya, tapi ya udah tetap coklat muka gue. Biar gue cewek emang gitu. Cuma nggak apa-apa lah. At least gue bisa cosplay gear tuh nih. Gak usah pakai yang hitam-hitam aja. Pelan-pelan. Putin gampang, sering kepapar AC dan jarang kena panas matahari. Iya, tapi masalahnya kan gue jogging ya. Lumayan nih gue setiap hari 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo kan. Jadi sebenarnya jogging gue tuh kayak jogging yang nggak yang terlalu serius juga. Kenapa? Soalnya 6 kilo itu
langkah kaki biasa orang-orang yang kerja dari Bogor ke Jakarta. Jadi gue coba buat posisiin diri gue seenggaknya ngelakuin pemanasan lah daripada gue langsung duduk kerja ngedit terus habis itu live streaming. Nggak sehat banget coy. Kalau jogging pakai lengan panjang om. Negara di Surabaya pigmenku bertambah. Om tahun ini ada rencana ke Gunung Selamat kah biar menamatkan triple S? Ada rencana. Bismillah doain ya. Lanjut apa nih Om Ren? Wah, Shogun desu. Gak coba jogging terus naik ke arah sampai Jakarta. Ngapain aja? 月曜日は焼肉確定です。串を作ります。危ないので。Gak apa-apa. Yang penting ada sumber makanan lain. Susu. Zwep. 1, 2, 3. Hidup Jokowi. Bodoh banget yang edit. Yang edit bodoh banget lu kasih. Bang, menurut lu kenapa kebanyakan orang gak mau berteman sama introvert? Padahal kan mereka masih bisa ngomong walaupun gak banyak. Sepertinya manusia kebanyakan cenderung untuk malas kenalan sama orang juga sih, ya gak sih? Kayak kalau misalnya pada akhirnya lu ketemu sama orang yang dia sendiri males gitu buat berinteraksi, buat apa gitu maksudnya? Ngeluarin usaha berlebih untuk bisa ngobrol dan juga berteman sama orang-orang yang emang masih belum pengen terlihat temenan sama orang lain kayak gitu. Makanya gue sampai sekarang ya nggak pernah tuh ngetes kepribadian gue apakah introvert, extrovert atau ambivert. Soalnya kalau misalnya pada akhirnya gue udah didefinisin sama tiga tipe kepribadian itu, gue ngerasa kayak nanti gue nanti gue terbatas sama bagaimana caranya gue bersikap gitu. Jadi ya ini aja riding the wave aja. Kalau misalnya lu introvert ya udah lu coba mulai usaha gitu buat kenalan, temenan dan segala macam. Pasti bakal ada rasa kekecewaan yang ditemuin gitu ya. Mungkin temen yang nggak cocok lah, mungkin orangnya justru bakal jadi musuh lu lah. Tapi kalau misalnya pada akhirnya tujuan awal pengen punya banyak temen ya udah lakuin aja dulu. Nanti tinggal dipilih-pilih mana yang harusnya dihindari, mana yang harusnya dijadiin sahabat kayak gitu. Dia bukan pervert om ya. Jadi kayak mengkotak-kotakan dirinya betul. Ya gue respect juga sama yang buat ini ya, personality test gitu ya. Tapi gue nggak pengen lah sampai pada akhirnya langsung menjudge diri gue introvert gitu atau extrovert. Nanti kalau misalnya gue extrovert berarti gue harus ceria dan juga kenalan terus dong sama orang-orang. Terus kalau misalnya gue introvert gue harus diem diri di kamar terus dong sambil megangin AK-47 kan nggak lucu kok kayak gitu. Tapi penting juga sih itu personality test, seenggaknya biar lu tahu gitu kenapa lu pada akhirnya nggak nyaman sama beberapa kondisi. Tapi jangan sampai itu ngebatasin lo buat ngelakuin sesuatu kalau menurut gua. Introvert nggak ada hubungan sama relasi, bedanya cuma gampang capek aja kalau di tempat ramai. Nah, ya makanya gua nggak terlalu memperdalam tuh kayak introvert, extrovert sama ambivert itu apaan. Gua kayak ya udahlah, jalan hidup aja. Kalau misalnya punya banyak teman ya nggak apa-apa. Kalau misalnya gak punya banyak teman juga nggak apa-apa. Gue nggak ada niatan pengen punya banyak teman sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan gue ketemu sama lu pada. Gue live streaming, gue ke CF banyak banget ini kan yang ngobrol gitu sama orang-orang baru gitu. Tinggal gimana caranya lu show off ke orang-orang aja. Bagaimana serunya lu gitu. Tapi jangan sampai society atau lingkungan lu justru malah ngejudge lu tuh kayak gimana. Jadi semakin tua orang, maka wajar semakin sedikit teman yang dipunya. Kenapa? Karena mereka cuma pengen temenan sama orang-orang yang tepat aja. Bukan pengen ngikutin standar orang-orang yang pengen punya banyak teman gitu loh. Banyak yang salah kaprah antara introvert dan socially awkward. Menarik tuh. Kalau social awkward mungkin karena emang udah sering ngerasain hal-hal yang cringe kali ya. Gue juga gitu loh, serius.
Kalau misal socially awkward ya, gue sering banget kayak diskusi tiba-tiba gue nyeletuk omongan yang kayak anjir. Kalau gue pikir-pikir ulang, gue ngapain nih ngomong kayak gini, anjir awkward banget. Terus akhirnya jadi situasinya jadi kayak aneh gitu. Sering gue kayak gitu sebenarnya. Cuman ya udahlah. Let it go aja udah. Itu yang di pojokan hand body kah buat apa bang? Oh ini ada bertanya. Ini buat sunscreen. Ini Vaseline. Boykot ya. Tapi gue udah beli duluan jadi ya udahlah gue pakai aja. Jadi kalau misalnya gue jogging gue bisa pakai sunscreen guys. Ini sunscreen buat badan. Ini sunscreen buat muka. Pesolek. Ah elah gara-gara Dika nih gue temenan sama Dika anjir jadi kayak gini gue. Tapi gak apa-apa. At least lu udah mencoba untuk merawat tubuh. Kalau misalkan badan lu sampai sekarang udah bagus gitu ya, belum merasakan penghitaman pesnuk, rawatlah dengan baik gitu cuy. Real, gak bisa buka obrolan kalau sama orang ramai juga. Gini ya, gue tuh yang bebannya itu banyak banget angkatan teman-teman seangkatan gue yang ngiranya gue bakal jadi orang yang asik. Kenapa? Karena gue udah kerja jadi streamer. Itu beban banget buat gue. Padahal mah gue tipikal orang yang bener-bener menghindari obrolan-obrolan yang tidak perlu. Kalau misalkan ngobrol sama orang-orang yang seumuran sama gue gitu ya. Kalau misalkan pada akhirnya ada topik obrolan yang menarik ya gue bakal nimbrung. Tapi kalau misalkan kagak ya gue ngapain gitu loh. Dan karena teman-teman gue kebanyakan kerjanya di kantor, terus habis itu di perkebunan segala macam. Jadi expect-nya ketika ngelihat gue yang jadi YouTuber gitu, yang jadi pria penghibur, mereka bakalan coba buat ngelihat gue kayak orang-orang ambivert, orang-orang yang selalu ngomong gitu. Padahal mah gue kagak. Ya kayak inilah, waktu gue naik gunung open trip tuh, gue udah 2 kali open trip kan. Gue cerita kalau misalnya gue kreator, wah beban tuh, soalnya banyak banget tuh orang-orang dari open trip yang ngeliat gue jadi kayak kreator yang harusnya banyak ngomong. Apa? Ya ntar dulu ya, sebentar ya, lagi kerja. Bre penghibur. Berat tuh waktu open trip tuh. Jadi orang-orang ekspektasi gue sebagai orang yang asik, sebagai YouTuber yang sering ngebacot. Padahal mah gue diem-diem aja gitu loh. Dan banyak juga tuh yang kaget. Gue kalau misalnya konten tuh nggak banyak ngomong gitu. Iyalah emang diwajibkan untuk melakukan seperti itu ya. Obrolan asik menurut lu kayak apa Bare? Obrolan asik yang menurut gue asik tuh ya yang nyantol aja sama apa yang lagi gue cari tahu atau yang lagi gue tekunin. Kalau misal obrolan asik misalkan dari hobi, tiba-tiba dia ngobrolin One Piece, info anomali apa? Ini Dompetino lidahin. Wow. Mas sejak kapan Sasuke jadi likitung anjir? Teman OT ada yang nonton konten, ada di share malahan. Om Dwiki dan lain-lain tuh. Banyak banget yang share terus habis itu nonton. Udah keluar bro videonya. Iya lah orang gue buatnya 6 bulan yang lalu. Gue naik gunungnya 6 bulan yang lalu baru gue uploadnya sekarang ya, pada nungguin itu. Nah kenapa pas bikin cerita kayak asik gitu, tapi pas diomongin malah beda sama yang dipikirin. Ya emang harus dilatih lagi lah ininya. Cara bicara kita. Makanya gue adain video ngopi, sengaja biar gue bisa enak gitu kalau misalnya ngomong secara langsung. Kalau misalnya gue biasanya tuh buat terkocak, anjir lama-kelamaan terkikis men. Kemampuan gue dalam public relation, public speaking, sumpah. Kayak dulu tuh gue buat video trailer kocak sambil gue kuliah. Di kuliah gue sering banget ngobrol sama orang kan, jadi enak gitu loh. Maksudnya kan sekarang gue udah jadi hobi tuh. Kayak kalau misalkan lu tanya ke gue, emang berapa orang bang yang lu ajak ngobrol per hari? Gue bisa hitung cuma 2, anak gue sama ibu gue. Ibu gue lagi. Sama ibu negara doang gitu. 2 itu doang coy. Jadi kayak terbatas banget ini gue, momen gue bisa berkomunikasi sama orang. Makanya gue buat video ngopi kayak gitu. Tadi obrolan yang asik menurut gue, obrolan yang nyantol sama hobi dan sesuatu yang lagi gue tekunin. Kayak misalkan One Piece tuh, tiba-tiba dia ngomongin soal One Piece. Game misalkan, ada yang nanyain soal game, wah gue langsung nyeletuk, wah game yang bagus tergantung lu sukanya apa. Kalau misalnya game-game turn based bagus Persona, kalau misalnya Game of the Year ya gue masih bingung sampai sekarang. Nah, gue langsung nyerocos tuh pasti antara Elden Ring atau Baldur, lu coba dah kayak gitu. Terus ya ngomongin soal isu sosial tuh gue juga seneng.
ngomongin soal pemerintahan gitu, ngomongin soal kebijakan kontil yang lagi nyusahin gitu, itu gue bakal langsung nimbrung tuh. Paksa Bang Al suruh nonton One Piece, malas maksa-maksa orang gitu. Sudah bukan zamannya gitu, sudah bukan umurnya. Energi tua banget gue ya. Kalau Bram bahas yang kita suka pasti asik, betul. Kayak kemarin aja tuh, kemarin kan hari Sabtu gue kumpul sama temen Ibu Negara. Bertiga tuh. Sama ini pasangan-pasangan udah pada nikah semua ya gak sih? Kebetulan Ibu Negara tuh temennya cowok semua. Nah jadi ngobrol tuh sama gue juga cowok. Jadi Ibu Negara tuh ngurus dari siapa, kita ngobrol aja. Kebetulan temennya dia itu ada yang PNS kan, ada yang PNS, ada yang kerja di lembaga apa gitu. Terus habis itu gue kreator. Banyak tuh, ada hal-hal yang menurut gue menarik banget buat dijadiin bahan diskusi dan juga bahan obrolan gitu. Ada yang langsung tiba-tiba ngomongin soal kerjaan PNS. Wah gue pengen ikut tuh, pengen nimbrung. Gue pengen tahu nih gimana sih kondisi PNS di kementerian yang sedang dia tempati gitu. Soalnya gue kan lagi ngikutin isinya ya soal rencana undang-undang TNI ya gak sih. Dan kebetulan itu teman Ibu Negara kerjanya di kementerian yang udah bisa dimasukin TNI. Nah itu menarik ya gak sih. Ya gue gali lah informasi di situ. Kondisinya gimana bro di sana bro? Waduh. Iya gue tiap kali kerja langsung siap dan padahal gue bukan TNI. Lucu tuh. Ingin ngobrolnya makin dalam. Ya udah lu kalau misalkan mereka masuk ke ranah lu ya lu masuk juga lah ke ranah mereka biar asik ya gak sih. Lu daftarnya TNI kok kayak gitu. Iya ya. Gue juga gitu tuh. Ya udah kok gitu ya masuk aja gue. Penggali handal. Tapi ya nggak bisa lah gue kasih tahu siapa orangnya dan dia kerja di kementerian apa. Yang jelas gue dapat informasi yang seru banget gitu. Jadi ya kalau misalkan gue ngelihat kondisi dari kementerian yang emang sudah bisa dimasukin sama TNI ya bakal begitu. Dia sendiri yang bilang kalau misalkan ya pada akhirnya cuman ada beberapa orang doang yang bakal apa ya istilahnya? Yang bakal bisa di ntar tiba-tiba ngeblank gue goblok. Coba bantuin gue guys. Gue tiba-tiba ngeblank. Otak tua. Bukan Intel. Yang bisa diandalkan. Ya, cuman beberapa orang doang yang bisa diandalkan. Yang diandalkan ya orang-orang yang pinter lewat jalur CPNS lagi. Jadi kalau misalnya ada kerjaan apa, tugas apa gitu, langsung minta tolong ke dia. Dia mah fokus buat ngurusin relasi atau justru buat apa namanya kerjaan-kerjaan formalitas kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang susah minta tolong kemana. Itu obrolannya sampai ke ngomongin soal petinggi-petinggi partai anjir. Sampai kemarin waktu Pilpres tuh di atas buku katanya PNS emang gak boleh di atas buku, di atas kertas emang gak boleh gitu PNS kampanye. Tapi kenyataan emang gak kayak gitu. Diceraitan tuh dia dalamnya kayak gimana bla 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 bla. Buset. Gila. Emang sesuatu yang seru di obrolan teman-teman seangkatan gue gitu ya. Ya kalau misalnya mereka udah nge-spill setiap internal pekerjaannya. Iya. Iya sebentar ya. Bang, apa kita akan ada bahas tentang UTBK yang masang kamera dan di behel? Oh iya tuh gue ngeliat juga tuh, tapi gue masih belum into sih. Nantilah. Ya, yang udah bocor ya hari pertama ya, udah tahu gue itu. Bang Egi banyak curhat nggak dikira? Oh banyak banget. Tapi dia tipikal orang yang close book. Cuman kalau misalkan gue gali, dia bakal nge-spill, bakal keluar. Cuman karena gue menghormati ini ya, apa namanya, fokusnya dia gitu, pengen happy dalam konten, pengen seenggaknya tuh liburan lah di RT. Jadi gue nggak banyak buat ngobrol hal yang berat tentang kerjaan kayak gitu. Cuman planning dia buat kedepannya resign, terus habis itu ngobrolin soal aliran duit dari dari tempat kerja dia. Wah itu anjir belak-belakan coy. Sumpah seru banget. Nggak bisa gue ngomongin di stream, nanti bahaya buat Egi. Memang seru banget anjing. Dia aja bahkan sampai resign loh. Gue tanya emang kenapa lu resign? Gak kuat gue sama uang kotornya. Anjing.
Gila itu gue respect sih. Kayak bisa loh, kayak pengen tinggal 2 langkah lagi bisa PPPK ya. Cuman dia mikir ke depannya gitu. Apakah benar-benar bisa dinikmati untuk di akhirat tidak gitu. Anjir. Susah itu nyari orang yang idealisnya tinggi banget kayak Gi di umur 29-30 tahun. Terus habis itu gue tanya, emang semuanya kayak gitu Gi? Enggak katanya. Gue bersyukur ada 1-2 orang gitu ya, atasan yang seenggaknya mereka juga masih punya ide. Apa Dek? Ibak? Iya Gi, ibak dulu Gi, nanti aja nyusul ya. Kayak gitu. Dia masih bilang kayak ada 1-2 orang yang memegang idealis kalau misalkan ya nggak seharusnya seperti ini. Cuman kalau misalkan lu pada akhirnya terlalu kontra, jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. damn, dalam banget itu. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya. Ini bagus banget diskusinya. Jadi kita harus benar-benar ngelihat 2 sudut pandang gitu ya, nggak cuma orang yang menolak dan orang yang menerima gitu, tapi juga orang yang menerima. Wisuda ini adalah sebuah acara yang jelas bakal jadi kenang-kenangan yang paling indah gitu, tapi kan nggak semuanya bakal punya kenangan yang indah, apalagi buat orang-orang yang nggak mampu dalam membayar acara tersebut, ya nggak sih? Kalau waktu di angkatan gua, wisudanya nggak bayar. Di acara sekolah gua wisudanya nggak bayar. Jadi kayak apakah dengan kasus banyak banget sekolah yang mengadakan acara wisuda terus bayar, maka acaranya dihapus itu adil? Nah itu yang harus dikaji ulang sebenarnya. Kayak gitu. Bagus juga masukan dari Kang Deddy Mulyadi itu, kayak fokus aja udah, wisuda dihapus, soalnya udah nggak penting acara-acara seremonial kayak gitu. Ya, kita tahu kan kalau misalnya dilihat dari pihak pemerintah bahkan banyak juga gitu acara seremonial yang nggak terlalu perlu, ya nggak sih? Tapi satu dua momen kayak gitu menurut gua sih harusnya nih ya kalau misalnya pada akhirnya kita bisa wisuda tanpa harus merasakan bayar gitu, lebih oke lagi sih menurut gua. Jadi tetap ada kenangannya. Kalau gua nggak tahu gimana cara sekolah gua ngelobi, tapi seinget gua nggak bayar dulu waktu wisuda. SMA tuh gua nggak bayar. SMP gue bayar, tapi gue gak ikut waktu itu. Jadi gue gak terlalu punya banyak kenangan. Jadi gue punya pandangan gak ikut wisuda karena gue miskin, oke. Dan gue ikut wisuda karena gak bayar sekolahnya. Dan emang ikut wisuda tuh kenang-kenangan banget sih. Apalagi waktu gue SMA ya, gue buat film dokumenter di sana. Dan di situ jadi ajang dimana orang-orang pada akhirnya mengingat 3 tahun sekolah. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan dibanding sama Bamba itu ya yang bilang nggak mau 1 juta doang kayak gitu. Gue termasuk orang yang susah sebenarnya waktu sekolah tuh. Nggak yang dibuat-buat ini ya. Bener, bokap gue cuman sebelum jadi security ya dulu ngojek doang. Nyokap gue nggak kerja, habis kerja di garmen. Dan sangat amat bersyukur ketika PSBY tiba-tiba menggratiskan sekolah gitu. Dan sepertinya negara kita harusnya bisa kalau misalkan bisa mendanai acara-acara seremonial yang lain. Harusnya mereka juga bisa mendanai sedikit gitu ya, biar ada acara kecil-kecilan gitu. Momen 3 tahun yang dirindukan anak-anak sekolahnya kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya pada akhirnya dihapus ya kita bisa apa ya nggak sih? Bagus juga, dihapus dan gak dihapus. Bayarnya cuma beli baju nggak sih? Ya bayarnya cuma buat beli baju yang mana baju itu bisa kita pakai juga depannya. Argumennya Simba mungkin bisa dibikin yang lebih mendukung.
Gua nih ya, meskipun banyak banget orang yang lagi ngebully Simbanya gara-gara sok kaya lah, terus habis itu dikulitin sampai orang-orang tahu dia itu bintang judol dan lain-lain gitu. Tapi gue respect loh, dia berani ngomong kayak gitu ke sosok publik yang sedang diagung-agungkan anjir, KDM. Kan orang ngelihatnya tuh Kang Deddy Mulyadi jadi yang bakal the next Jokowi gitu ya gak sih? Itu mentalnya kuat itu Simbanya tuh. Menurut gua, dan dia baru lulus sekolah lagi, lu bayangin. Dibandingin orang-orang yang nge-trash talking dia di internet. Oke. Ya lebih berani Simbanya ngomong langsung ke Kang Deddy Mulyadi. Gua gak yakin orang-orang yang ngebully dia di internet berani ngomong ke itu ke Kang Deddy Mulyadi. Percaya sama gua. Pinjol, iya, bintang iklan ya. Lu juga berani ngomong sama Om Ded juga. Kan gue diundang waktu itu. Bukan judul Om. Oh ya, pinjol. Sorry. Gue revisi dikit. Jadi Whole Earth itu bohong bang. Bukan bohong. Itu emang teori lama yang belum bisa dijelaskan secara real kayak gimana. Zaman gue gak ada wisuda tapi prom night diadain mandiri sama siswa. Kenangannya lebih seru. Nah itu. Ya waktu zaman gue juga ada inaugurasi. Imagine kalau misal pada akhirnya ada aturan gak boleh wisuda, tapi orang-orang tuh pengen mengenang gitu acara kayak gitu. Itu bakal melanggar kan? Tapi itu gak harmful maksudnya. Ini problem lagi gitu loh. Itu. Jadi emang gak bisa langsung buat kebijakan dengan diskusi langsung dan juga dengan emosi yang harusnya tuh di forum itu bukan lagi ngomongin soal kebijakan tapi lagi berdebat tentang sebuah topik. Kita harus bedain tuh mana diskusi mana perdebatan. Ya kalau misalnya diskusi seenggaknya kan kita punya satu arah tujuan biar bikin kondisi lebih baik lagi. Kalau misalnya debat itu beda. Itu Pak bacot-bacotan biar seenggaknya terasa menang gitu opininya. Perpisahan buasa gratis tanpa pungutan. Nah iya. Kenapa gak bikin kondisi kayak gitu? Duitnya dari mana? Nah kan dia ngelempar kayak gitu. Di situ dia bingung. Kita gak bisa asal ngomong kayak, oh ya udah minta duit ke pemerintah. Emang ada duitnya? Udah susah tuh udah kayak situ tuh. Ya udah manut-manut aja lah kita. Buat yang nggak bisa kuliah mungkin wisuda sama SMA sangat berkesan ya. Mbaknya sangat mencerminkan Indonesia gengsinya tinggi. Yes, that's right. Tapi balik lagi, sepahit-pahitnya itu video ya dan juga perdebatan, kita harus ngeliat dari dua POV, dari dua sudut pandang. Gak bisa lu jadiin itu mbak-mbak antagonis cuman gara-gara sok kaya, duit 1 juta mah nggak masalah, terus nggak punya rumah dan rumahnya digusur. Emang berat itu kalau misalnya ngeliat dari latar belakang gitu ya. Kang Deddy yang sekarang lagi bagus banget citranya sama mbak-mbaknya yang random. Terus habis itu tiba-tiba banyak banget informasi-informasi dia artis dan lain-lain gitu. Kalau misalnya pengen fokus ke topik ya kita fokus. Jangan ngeliat kayak dua latar belakang orang ya. Necessary Evil sih gue lihat. Masuk. Necessary Evil-nya siapanya tuh? Kang Deddy Mulyadinya kah? Emang kadang harus kayak gitu. Kalau misalnya di dalam kondisi negara ini yang emang masih belum bisa melihat urgensi dari sebuah program kerja, ya pasti bakal menekan sesuatu yang awalnya itu nggak terlalu perlu banget tapi berkesan jadi dihilangin. Kayak gitu. Makanya kenapa kemarin itu pada memperdebatkan apakah ikan perlu atau kagak. Kenapa gitu? Kalau misalkan pembangunan ikan itu kagak ada atau nggak lanjut, gue yakin beberapa kota-kota itu pasti bakalan lebih berkembang lagi. Tergantung prioritas sekarang. Dana bos, terus dana pendidikan dan lain-lain, beasiswa lah kayak gitu. Gue baca informasi terbaru banyak pemeran sinetron yang pernah ada iklan pinjol, ada kemungkinan settingan. Oh, I don't know. Tapi jadi orang memperdebatkan itu karena terkesan settingan, karena banyak artis gitu. Terus orang-orang jadi mikir, oh ini Kang Deddy emang buat konten gitu kah? Wow.
Gue bilang dah mau itu setting atau kagak kita harus fokus ke tujuannya, fokus ke topiknya. Tapi gue agak gedek juga buka sekarang banyak yang ngebela nih bocah hedon jir. Karena orang-orang Twitter sedang memperdebatkan topiknya. Nggak yang diskurs itu mbak-mbaknya siapa. Nah menurut gue sah-sah aja mereka ngelakuin itu. Mereka juga punya kekhawatiran yang sangat amat ini kan. Sangat amat dalam, soalnya ngelihat sosoknya Kang Deddy Mulyadi jadi mirip sama Pak Jokowi dulu gitu. Selalu bikin konten, perbaiki citra kayak gitu. Jadi takutnya bakal terulang lagi kejadian nanti. Tiba-tiba muncul sosok kayak Pak Jokowi. Gue gak yakin yang kena impact dari aturannya punya waktu buat debat di Twitter. Iya setuju, gue juga kayak gitu. Setuju gue. Mereka lebih fokus dalam nyari duit anjing. Tapi emang gitu gak sih di negara demokratis ini? Orang-orang yang kena impactnya tuh susah gitu buat langsung diwakilkan. Orang-orang yang mewakilkan adalah orang-orang yang ya udah apakah benar-benar sesuai gitu dengan latar belakangnya atau justru cuman IKN dibubarkan. Jadi, Menteri PU Dodi Anggodo mencabut keputusan Menteri terkait Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN. Nah, selanjutnya pembangunan IKN ini nanti akan dikoordinasikan itu dia berani debat sama pejabat bukan apa yang dibahas, mana PU banyak dan pula tuh yang kawasan setuju. pembangunan Oh. OIKN, Tapi emang kalau misalkan kita lihat gitu ya, itu mbak-mbak emang ngeri banget anjir. tanggal 25 bulan 4 2020. Bisa debat sama KDM tuh. Media. Kita komunikasi. Gue yakin kalau misalnya pada akhirnya banyak banget orang-orang yang ngebully mbak-mbaknya, itu orang-orang yang ngebulinya nggak yakin gue bisa debat langsung sama KDM juga. Kebanyakan mungkin bakal manut-manut aja men. Cuman emang opininya yang kurang masuk gitu. Jadi terkesan kayak dianya yang villain. Padahal kalau misalnya dia bisa menyusun kata yang lebih cantik lagi gitu ya dalam tidak setuju kenapa dan mengapa dibubarkan. Jadi pemirsa ada alasannya. Kita lihat alasannya. Ada dua alasan yang mungkin bisa membuat kita langsung mengerti mengapa Satgas ini dibubarkan. Ini tertera dengan jelas. Jadi di debat yang itu, gue masih belum nonton fullnya kayak gimana ya. Gue cuman tadi based on video media share itu. Di sisinya KDM emang rada kurang dalam handle the situation lawan orang yang kita nggak tahu nih ini rakyat kayak gimana gitu latar belakangnya. Di sisi lain, si mbaknya juga meskipun berani, tapi tetap aja opininya masih kurang bagus dalam mempertahankan argumentasinya soal acara siswa gitu loh. Tapi gue rasa mau bagaimanapun si mbaknya sampai ngomong, itu bakalan jadi jelek citranya. Kenapa? Pasti pada akhirnya, kalau misalkan dia pengen bilang, oh gue pengen punya acara yang emang gak bayar aja gak masalah kan harusnya. Itu pasti bakal diperdebatkan lagi sama Kang Deddy tuh uangnya dari mana. Terus habis itu kalau misalnya di pemerintah emang pemerintah uangnya ada kayak gitu kan, berat kan kayak gitu. Jadi susah. Dia ngomong sama orang nomor 1 di Jabar anjing, gimana orang kagak ngelihat dia kayak ya meskipun ini ya dari latar belakang yang kurang seperti ya. Cuman kalau misalkan gue di posisinya dia emang bakalan sulit juga sih dalam ngomong dan juga berbicara gitu loh. Nggak ngobrolin Kang Deddy Mulyadi. Gue termasuk orang yang respect juga sama KDM dengan segala macam gebrakan-gebrakannya dia gitu. Tapi kita udah bisa belajar dari tokoh-tokoh politik yang sebelumnya lah untuk tidak terlalu mengkultiskan beliau gitu. Kita juga harus bisa objektif sebenarnya. Bisa jadi berani kalau udah scripted dijamin sama KDM. Nah, itu kan konspirasinya. Apakah bener scripted atau enggak, emang negara skenario aja. Makanya gua limitasi diskusi ini dengan bilang kalau ini enggak scripted. Terus kita fokus ke topiknya doang, kayak gitu. Katanya banyak investor IKN bubar. We don't know Om Gustaf, we don't know. Jadi parno kebanyakan. Nah, orang Twitter parnonya ke situ. Tapi kan orang-orang kan nggak peduli dengan itu ya nggak sih? Pedulinya kayak oh kalau dia baik, kalau misalnya dia kelihatan baik, kalau misalkan dia kelihatan bisa kerja ya kenapa nggak dipilih aja gitu kan? Namanya kerja walau iklan pinjol, kenapa enggak? Yang penting profesional. Iya, bintang iklannya ya, bukan brand ambassador ya, beda ya. Bintang iklan sama brand ambassador tuh harusnya beda ya. Kalau brand ambassador kan seenggaknya dia setuju dengan
tipikal bisnis dan juga cara kerjanya. Kalau misalkan brand ambassador, kalau misalkan bintang iklan, setahu gue cuman muncul di video doang, tapi nggak tahu kan apakah setuju atau kagak dengan ada jasa kayak gitu. Meskipun pakai mukanya dia gitu loh. Dan gue nggak pengen membenarkan kelakuan dia gitu, karena gue nggak pakai pinjol sama sekali. Jadi sebisa mungkin kalian menghindarilah yang kayak gitu. Soalnya bunganya kencang banget coy. Yang bongkar aliran sungai Bekasi gue respect sih. Soalnya itu emang aliran sungai di beton, bagus dibongkar. Loh, bentar. Kenapa dibongkar? Itu gue masih belum tahu beritanya. Nanti gue baca dulu deh. Iya, Budi tuh aturan bisa kena kalau misalnya pada akhirnya dia bintang iklan terus dipermasalahin. Nanti malam live sama Guimers. Om, WKW sekarang di sore. Iya, soalnya bakal collab malamnya Om Ocang. Kalau nggak collab biasanya malam. Kalau sesuai konten limitasi, topik sketch ini bukan ranah gubernur. Iya. Betul. Iya. Tapi gue tetap respect sih sama dia yang pada akhirnya bisa terjun turun langsung ngomong gitu ya. Di VO dijelasin, dia bilang nggak apa-apa ada perpisahan, tapi ya jangan jadi penunda waktu. Nah itu ada cukup yang pantas aja, jangan invite. Nah itu emang ada tuh dia omongan kayak gitu. Oh mungkin karena klip ya yang beredar, jadi cuman sebagian doang konteksnya. Terus orang-orang jadi pada ngamuk cuma dalam durasi keberapa doang gitu. Pak Ahok, Pak Anies, dan KDM semoga jadi for the respect gitu ya. Meskipun gue kemarin mendukung Mus Nice gitu, milih Mus Nice, gue nggak ngelihat bakal jadi prospek yang cerah sih buat Mus Nice di Pilpres 2029. Gerakannya udah ini ibaratkan ya, Mus Nice ini kakinya udah dipotong dua-duanya men, udah nggak bisa itu dia. Jadi gubernur aja, jadi calon gubernur Jakarta aja susah banget kan. Lo namanya udah redup. Anies Gusuni. Pak Ahok pun ya begitu. Sekarang ya tinggal lihat aja kayak gimana ke depannya. Paling berkutit di nama-nama kayak Mayor Teddy, Mus Gibran, Pak Prabowo nyalon lagi, terus Kang Deddy nih. Siapa lagi? Jawa Tengah, Jawa Timur siapa tuh? Ya tokoh-tokoh kuda hitam mungkin bakal jadi menteri gitu. Tapi sebelumnya nggak ada. Iya, ini Pilpres yang selanjutnya bakal mengulang momen kayak Pak Prabowo versus Pak Jokowi lagi. Kecuali emang pada akhirnya ada gerakan yang ngebuat orang-orang tuh pada muak banget, pada jenuh banget. Atau mungkin nggak selesai gitu masa kepemimpinan Pak Prabowo. Nah itu udah beda lagi tuh. Ganjar mencoba lagi. Gue nggak ngelihat dia sekarang udah punya era sih. Mulai dari kecil. Mus Nice udah melakukan hal yang kecil, humanis, terus habis itu ubah bareng. Itu kan anak-anaknya Mus Nice tuh. Tapi efeknya tetapnya nggak akan terlalu gede kalau misalnya dibandingin dia ngejabat gitu loh. Sebenarnya tiketnya itu ada di dia ketika menjabat gubernur Jakarta, tapi kan nggak jadi. Awalnya dia pengen ke jalur independen, cuman akhirnya di book sama partai, ya nggak sih, sama PKS. Terus tiba-tiba PKS langsung ngusung Kang Ridwan Emil. Waktu dia ngusung itu, pendaftaran independen udah tutup. Tiba-tiba yang daftar malah Dharma Pongrekun. Anjir, itu kayak absolute cinema banget, man. Lu kalau misalnya ngikutin timeline Mus Nice jadi gubernur dan gagal, itu miris banget anjing sumpah dah. Iqbal, welcome membernya. Mus Nice udah bener-bener hilang momennya. Dan valid menurut gue kalau misalnya pada akhirnya omongan Pak Prabowo yang bilang kalau misalkan negara yang bukan demokrasi kamu gak akan bisa jadi gubernur. Dan itu terjadi sekarang anjing. Emang ada pihak-pihak yang jegal ya om. Kan itu mah kan selalu menjadi spekulasi, ya gak sih? Kita rakyat cuma bisa ngeliat dari kenyataannya kayak gimana sekarang. Kenyataan yang kita tahu dari berita-berita, dari media sosial, dari media massa. Dari media massa, oke, kita bisa tahu nih kalau misalkan awalnya Mas Anies pengen independen.
Cuman kan ada berita kalau misalkan di booking sama PDIP. Ada wacana di PDIP. Terus dari PKS juga. PKS bahkan udah ada spanduknya, ya nggak sih? Terus abis itu ini kan, apa namanya, aturannya juga masih belum bisa kalau misalnya cuma PKS doang. Waktu itu. Akhirnya nyarilah partai lain. Nah partai lain ini masih abu-abu tuh. Nah terus abis itu akhirnya dapat lah Nasdem sama PDI. Cuman akhirnya mereka pindah haluan. PDI buat calon sendiri, PKS sama ini gabung ke Kim. Udah deh, gak dapat apa-apa. Pengen coba daftar independen, mau udah telat, soalnya kan udah di booking sama partai. Kayak gitu kenyataannya. Sebenarnya Musanies bisa itu gabung independen kan, tapi di booking sama partai, ya nggak sih? Kalau calon nyariin kami sama Pak Akun terus dimunculin harusnya sekarang PKS iya betul. Emang momen Jakarta itu bener-bener momen kalah telaknya PKS. Salah langkah itu PKS. Tapi mereka juga nggak mungkin selalu menjadi oposisi, nggak ada duitnya. Tapi sayang banget kalau misalnya pada akhirnya nggak nyalonin gitu ya. Semua partai kayaknya nggak ada yang bener jir. Bisakah nyalon presiden tanpa parpol independen? Nggak tahu gak? Kecuali emang ada ini ya, ada peraturan threshold yang tiba-tiba dirubah tuh, independen bisa masuk. Tapi kan duitnya dari mana itu lo penasaran. Emang lu kira duit kerja jadi rektor dan dosen cukup buat buat menang presiden? Kagak anjing. Om Henry welcome back mengajar 1. Oh udah dihapus presidential threshold. Nggak ngikutin gue itu. Kalau udah dihapus harusnya bisa. Cuman kan kita lihat nanti kayak gimana ke depannya. Oke, itu aja mungkin live streaming pada kesempatan kayak ini. Kita jadi ngalor ngidul gitu ya. Padahal harusnya nge-react memes. Tapi seru banget obrolannya. Thank you banget ya Om Iqbal, Nasuru, Ucok, Kyoto, WSAD. Dari yang awalnya ngomongin soal KDM jadi pada akhirnya ngomongin soal Pilpres 2029. Masih jauh. Cuman ya ada baiknya lah kita seenggaknya ngediskusin ini biar nggak kena masalah 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 tahun lagi ke depannya. Terima kasih banyak, itu aja deh gue. Sampai ketemu lagi ntar malam. Kita bakal live streaming jam 7, oke? Karena ini permintaan Nyai biar lebih cepat selesainya. Let's go.